Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ruler akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pelumasan dan troubleshooting pada motor diesel, yang dimana kami beranggotakan yang pertama yaitu Andrianto dengan NIM 22073040, yang kedua yaitu Gigih Bagus Herlambang dengan NIM 22073017, yang ketiga yaitu Yasir Ramadan S dengan NIM 22073120, dan yang keempat yaitu Rozik Rosan Rojaski dengan NIM 22073034. Yang dimana pada presentasi kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian sistem pelumasan, yang kedua yaitu fungsi sistem pelumasan, yang ketiga yaitu komponen sistem pelumasan, dan yang keempat yaitu troubleshooting yang terjadi pada sistem pelumasan motor diesel. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang pengertian sistem pelumasan. Sistem pelumasan merupakan salah satu sistem pelengkap pada suatu kendaraan dengan tujuan mengatur dan menyalurkan minyak pelumas ke bagian-bagian mesin yang bergerak. Sistem pelumasan mesin diesel terdiri dari berbagai komponen yang kerjanya saling terkait satu sama lainnya. Sistem pelumasan pada mesin atau motor diesel pada dasarnya sama dengan pelumasan yang ada pada mesin bensin. Pelumas adalah zat kimia yang umumnya cairan yang diberikan di antara kedua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek antara dua benda tersebut. Model pelumasan mesin diesel menggunakan sistem pompa. Pelumas oli disebarkan dari karter melalui oli pompa oli ke berbagai komponen mesin diesel yang membutuhkan. Oli yang akan disebarkan melalui saluran-saluran baik oil fed maupun oil jet. Selanjutnya, pembahasan tentang fungsi sistem pelumasan akan dijelaskan oleh Andrianto. Kepada Andrianto, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan dari fungsi sistem pemesan, yaitu terdapat 4 fungsi, yaitu yang pertama melapisi dan merapatkan komponen mesin. Kemudian yang kedua, mengurangi gesekan antar komponen mesin. Yang ketiga, membersihkan kotoran yang ikut terbawa ke berbagai komponen mesin. Dan yang terakhir, mendinginkan komponen mesin. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Andrianto. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen sistem pelumasan pada motor diesel akan dijelaskan oleh saudara Gigi Bagus Erlambang. Kepada Gigi Bagus Erlambang, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem pelumasan, yang dimana yang pertama ialah karter. Karter atau karter adalah salah satu komponen sistem pelumasan mesin diesel yang memiliki fungsi untuk menampung oli pelumas sebelum didistribusikan ke berbagai komponen mesin. Yang kedua ialah filter oli. Adalah salah satu komponen sistem pelumasan mesin diesel yang memiliki fungsi untuk menyaring berbagai kotoran yang ada di pelumas agar tidak ikut didistribusikan ke berbagai komponen mesin. Yang ketiga ialah pompa oli. Adalah salah satu komponen sistem pelumasan mesin diesel yang memiliki fungsi untuk menghisap dan menekan oli pelumas agar dapat bersirkulasi di dalam sistem pelumasan. Yang keempat ialah oil feed, adalah salah satu komponen sistem pelumasan mesin diesel yang memiliki fungsi sebagai saluran tempat mengalirkan oli pelumas ke seluruh bagian mesin. Yang kelima ialah oil jet, adalah salah satu komponen sistem pelumasan mesin diesel yang memiliki fungsi untuk menyemburkan oli pelumas ke komponen mesin yang bergerak seperti piston dan lain sebagainya. Yang keenam ialah oil pressure, adalah salah satu komponen sistem pelumasan mesin diesel yang memiliki fungsi untuk mendeteksi tekanan oli pelumas pada sistem pelumasan. Yang ketujuh adalah PCV valve, adalah salah satu komponen sistem pelumasan mesin diesel yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan gas buang dari dalam mesin. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang komponen sistem pelumas pada motor diesel. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Gigi Bagus Erlambang. Selanjutnya yaitu
pembahasan tentang troubleshooting yang terjadi pada sistem pelumasan motor diesel yang akan dijelaskan oleh saudara Rozik Rosan Rejaski. Kepada Rozik dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas troubleshooting sistem pelumasan. Di sini saya akan menjelaskan gejala kerusakan dan cara mengatasi kerusakan tersebut. Yang pertama yaitu oli boros. Minyak pelumas yang boros dapat mempengaruhi kinerja engine seperti kebocoran pada baut tutup pembuangan oli, kebocoran pada baut-baut sambungan pompa bahan bakar, dan terjadi kebocoran pada saringan minyak pelumas. Cara mengatasi kerusakannya yaitu dengan mengencangkan baut penutupnya. Jika pelumas masih mengalami rembes, maka diganti dengan gasket pada baut penutup yang baru. Yang kedua, yaitu tekanan oli rendah. Sistem pelumasan pada mesin juga dapat menunjukkan gangguan berupa tekanan minyak pelumas atau oli mesin yang rendah. Keadaan ini menyebabkan pompa oli tidak bekerja dengan baik. Hal ini ditandai oleh suara mesin yang kasar, cepat panas, sirkulasi oli tidak lancar. Cara mengatasi tekanan oli yang rendah ini ialah dengan menambah oli mesin atau melakukan penggantian oli sesuai dengan standar yang telah disesuaikan. Lalu, tidak ada tekanan oli. Yang ketiga, keadaan tidak teratur mengindikasi ada gangguan pada sistem pelumasan. Hal ini ditunjukkan pada tekanan oli yang tidak ada sama sekali. Kemungkinan dari penyebab ini bisa karena di dalam karter mulai kekurangan oli. Saringan minyak pelumas di sekitar pompa minyak banyak melekat kotoran. Lalu yang keempat, di sini adalah tekanan oli terlampau tinggi. Gangguan yang terjadi dapat dilihat dari meter tekanan oli yang menunjukkan angka atau nilai sangat tinggi. Penyebab gangguan ini bisa disebabkan karena pengatur tekanan oli berupa katup dan pegas terjepit atau tersumbat. Pegas pengatur tekanan yang terlalu keras. Yang terakhir yaitu yang kelima, sirkulasi oli tidak lancar. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh katup tekanan oli yang rusak, alat pengukur tekanan oli yang rusak, dan disebabkan karena kotoran hasil pelumasan itu sendiri yang mengakibatkan saringan oli tersumbat. Cara penanganannya yaitu dengan melakukan pembersihan pada saringan oli atau diganti dengan yang baru jika kondisinya sudah terlalu rusak. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada saudara Rozik Rosan Rejaski. Eh, Dengan berakhirnya pembahasan tentang troubleshooting pada sistem pelumasan pada motor diesel, maka berakhirlah presentasi kita pada hari ini. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam PPT kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.